Kaifa yakunul adabu ma'ahu? Seperti apa beradab dengan beliau? Cara beradab dengan Nabi itu seperti apa? Satu, kata para ulama, bitaatihi, dengan mentaati beliau, waqtifai asarihi, dan napak tilas nyetruk galur bahasa Sunda teh. Nabi istilah nuturkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarassumi mutahu fi jami'i masalikid dunya wa din, dan meniru jejak langkah beliau dalam segala tata kehidupan beliau, dunia dan agama. Yang kedua, alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubba makhluqin aw tawqirahu aw ta'zimahu kainan ma kana. Yang kedua apa? Enggak boleh melebihi kecintaan kepada beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau kepada makhluk manapun. Jadi tetap harus mendahulukan kepada siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga, muwalatu man kana yuwali wa mu'adatu man kana yu'adi wa ridha bima kana yardha bihi wa ghadabu lima kana yaghdhabu lahu. Membela orang yang dibela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mu'adatu man kana yu'adi, dan memusuhi orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah Nabi memusuhi, kita malah mencintai. Ya, contohnya apa? Tentang sunnah ya. Sunnah-sunnah itu kan kalau kita ikuti, kita akan dapat pahala. Tapi sebagian orang yang ngaku Islam itu merasa hina mengikuti Nabi itu. Menahya sunnati. Kudu nama bangga ya dengan sunnah. Dan ironisnya lagi gitu ya, orang-orang Barat, orang-orang kafir sana itu sudah muak dengan pola hidup mereka. Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan hakiki dengan pola yang mereka karang sendiri. Mereka mau nggak dapat hidayah, hidup dalam kegelapan. Kisah Cina dengan gaya membawa lantai. Buktinya mereka tidak bahagia, banyak yang bunuh diri. Mabuk tunggal kue. Dari Belanda mah di Eropa, narkoba itu dijual jika kacang goreng. Belanda. Tahu obat mana itu? Murah. Tapi banyak orang stres. Gak mau hidup dengan manusia, lebih baik hidup dengan anjing untuk bisa nyari kabel daripada dengan manusia. Jadi banyak yang gitu tuh. Jijik dengan kalau dia udah masuk Islam dapat hidayah, dia dapat cahaya. Dulu dalam kegelapan, hampir bunuh diri dan sebagainya, dapat hidayah. Maka jijik dengan masa lalunya, dicilukan mulai itu. Tah eta geus dicilukeun ku urang kafir anu geus masuk Islam geus jadi kualat teh. Kalaka diletakkan niku nu orang Islam anu merasa nauzubillah billah. Enggak bangga dengan Islamnya gitu. Enggak bangga dengan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang keempat apa? Ijlalu ismihi wa tawqirihi inda dzikrihi. Mengagungkan namanya dan menghormatinya ketika disebutkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaihi wasti'zamuhu wa taqdiru syama'ilihi wa fadailihi. Salawatnya ini, rese ini ada salawat. Itu semua salawat aja kurus-kurus terus. Salam. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ingat kan tak istri orang, budak-budak dalam salawat sih jelas. Nah, kurus-kurus terus.
Dan orang yang bersolawat itu tidak akan lepas dari kebaikan. Karena semua solawat itu pasti sampai ke Nabi. Salam kita sampai ke Nabi. Solawat dan salam. Shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau kita bersolawat pastikan pakai salam juga. Bersolawat dan bersalam. Kenapa jarang orang titip salam ke Nabi? Kenapa? Karena hadisnya memang nasnya sudah sahih, jelas. Dimanapun kalian berada, salam kalian itu sampai kepada saya, sampai kepada Jadi aneh ada orang titip salam. Soalnya ulama, kepun ke Nabi titip salam jarang kan? Kalau masih titip salam, masih kurang yakin dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya nilai daripada sholawat itu, sampai ada ulama yang mengatakan begini: seandainya kamu ditanya Allah lagi apa sekarang, jawab saja Allah lagi bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kita setiap sholat disuruh bersolawat dan salam kepada Nabi. Yang mana? Kalimat salam dulu, baru sholawat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai kalau sholat nggak baca itu, nggak baca assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Sebagian besar ulama mengatakan enggak sah. Saking agungnya nilai bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singsa salawat seadanya. Yang kelima, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri din wa dunya wa sya'nil ghaibi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang kelima adalah apa? Membenarkan beliau fi kulli ma akhbara bihi, kepada semua yang beliau bawa, beliau kabarkan, min amri dunya, apakah itu amri din, apakah itu urusan agama, wa dunya dan urusan agama, wa sya'nil ghaibi fil hayatid dunya wal akhirah, termasuk urusan gaib dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena dari Nabi itu ada yang namanya apa? Nubuwah. Nubuwah itu perkara-perkara yang akan terjadi. Itu ada dalam nubuwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hari kiamat. Dan salah satu nubuwah yang sekarang sedang diadakan itu sebaik-baik tentara katanya Fustot itu orang yang berjaga, yang berjaga yang sekarang di Baitul Maqdis itu sudah ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang itu memang akan terjadi. Kemudian kita sudah pada hafal mungkin ya, bahwa yang bisa membunuh Dajjal itu hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Terus ketika Nabi Isa alaihissalam mengejar orang-orang Yahudi, kemudian salib akan dihancurkan, kemudian khinzir akan dibunuh, dimatikan semuanya, maka nanti yang akan membunuh Dajjal larinya kemana? Ke Israel. Di satu tempat namanya Babilun. Sudah ada sekarang di sana namanya Babilun. Dan di sana di Israel yang sana ini bagian itu banyak orang Islam. Kami kalau nanya antum tinggal di mana? Maqtal Dajjal. Di tempat dibunuhnya siapa? Dajjal. Mereka saking yakinnya Maqtal Dajjal itu ada di mana? Di sana. Dan nanti ketika orang-orang Islam menyerang mereka, kan ada sampai di film kan banyak Armageddon, itu perang mati besar, Malhamatul Kubro. Mereka itu benar-benar akan berlari ketakutan. Jadi udah dipastikan mereka akan kalah. Dajjal kalah dari mereka. Sekarang aja mungkin merasa masih gagah. Lama-kelamaan Allah akan nampakkan mereka akan kalah. Buktinya di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bersembunyi di balik batu, di balik pohon-pohon, dan hadisnya sahih.
kebetulan pohon itu akan berkata, ya Muslim, ada Yahudi, ini nih sembunyi di belakang saya, bunuh dia. Kecuali apa? Pohon gorkol. Pohon gorkol. Siapa namanya? Sudah bersolat cerita. Kalau kita naik pesawat Mesir itu, kadang-kadang mepet-mepet pesawat itu ke perkebunannya milik orang-orang Yahudi. Mereka yakin bahwa gorkol itu akan menjaga mereka. Bikin perkebunan gorkol dari sekarang. Allah. Memang orang-orang itu meyakini benar Nabi itu ada, Nabi Muhammad itu benar. Tapi karena dengkinya kepada Nabi, mereka tidak mau menerima kebenaran. Karena ada di Quran Karim. Yarifunahu kama yarifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu sifatnya diterangkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, enggak mau. Kenapa? Mereka inginnya Nabi akhir zaman itu dari kalangan mereka. Ini yang kelima ya. Yang kelima apa? Membenarkan. Terus ada yang keenam, ihya sunnatihi, menghidupkan sunnahnya, wa izhar syariatihi, dan memamerkan. Izhar itu menampakkan syariatnya, wa iblagu da'watihi, menyampaikan dakwahnya, wa infadu wasayahu, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hafdhus shawti inda qabrihi wa fi masjidihi liman akramahullahu bi ziyaratihi. Merendahkan suaranya ketika di dekat kuburan beliau, di Masjid Nabawi, masjid beliau. Liman akramahullahu, bagi orang yang Allah muliakan, biziarati, untuk ziarah ke kubur beliau. Mudah-mudahan kita semua berangkat sama ziarah. Amin ya Allah ya. Dan ada satu orang yang ziarah ke kuburan pun nanti sama dengan ziarah padaku ketika aku masih hidup. Wa syarafa bil wuqufi ala qabrihi, dan diberi kemuliaan untuk berdiri di depan kuburnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, hubbus shalihin wa muwalatuhum bi hubbihi wa hubbil fasikin wa mu'adatuhum bi hubbihi. Yang ke-8, ada kita apa? Cintai orang-orang saleh sebagaimana Nabi mencintai mereka. Wa hubbil fasikin, benci orang-orang fasik, wa mu'adatihim, dan membenci orang-orang yang memang dimusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu digarisbawahi, orang fasik, ahli maksiat itu jangan benci ke orangnya, tapi benci kepada apanya? Kelakuan sifatnya. Nah, satu teguran lagi dari para ulama, kalau ada maksiat atau dosa apapun, jangan suka dihiasi dengan bahasa-bahasa yang nanti orang anggapnya dosa itu. LGBT, terus apa lagi? Pergaulan bebas, itu kan penghalusan. Jadi berumah tuh zina aja. Biar yang ada di benak dan pikiran orang-orang beriman itu perkara yang sangat jelek. Asusila itu kan bahasa penghalusan semuanya. Jadi berumah tuh zina gitu. Jadi langsung kalau dihalus-halus itu orang nah, termasuk LGBT itu penghalusan juga. Jadi apa? Homo gitu. Homoseks. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencintai beliau, kemudian menghidupkan sunnah. Ada pertanyaan? Sekarang ini kan lagi ada petik proyek adu domba antara organisasi dan NU
ayat ini perlu ditambahkan. Tidak ada polemik yang secara polemik itu ke Habib ini kan gitu. Nah, ketika selama ini kita menghormati sampai saat ini juga saya berusaha untuk menghormati. Tapi ketika buat penelitian Imaduddin, ya, kemudian kita ini agak profan, ya nggak asik kan gitu ya, masih dalam posisi antara percaya dan tidak percaya, membenarkan dan tidak membenarkan. Nah, supaya ya selama ini saya sih sering berkomentar sudahlah kita ini berlomba, yang dari kelompok Habib ya sudah ya diam begitu, yang dari kelompok NU ya sudahlah diam, sehingga umat ini tidak terguncang. Sekarang ini sebagian orang kan terguncang gitu, mana sih benar mohon pencerahan. Tapi kita yakini semuanya muslim. Iya. Wa ta'ifatan minal mu'minina tatalu faslihu bainahuma. Apabila ada dua ta'ifah, kalau ini dua organisasi atau dua golongan, dua-duanya muslim, minal mu'minin, dua-duanya orang beriman, iqtatalu, berperang, faslihu bainahuma, maka perintah Allahnya untuk kita ini islah mereka. Jadi tugas kita apa? Berusaha mendamaikan mereka. Jadi mau orang kesusahan tapi terdamaikan yang baik. Bukan kewajiban. Rasa. Dan kita mah nggak punya ilmu itu. Orang percaya karena canggih untuk memeriksa nasabah sebagainya. Itu mah ilmu juga punya, rendah. Iya. Apa namanya? Pendeteksi. Deteksi itu. Kebenaran sama. Terus zuriat itu pasti adanya. Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Nih tarfikum amro ini yang masyhur ya. Ternyata aslinya itu dalam Sahih Muslim itu bukan kitabullah dan sunnah, bukan. Justru aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Itu dalam Sahih Muslim oleh saya. Satu kitabullah, yang kedua apa? Itroti, anak cucuku, zuriatku. Yang wasunnati itu malah ada dari Mustadrak Hakim. Cuma tapi kita bukan ahlinya untuk menelit mana yang asli itu, kita serahkan aja pada ahlinya. Jadi kalau ada orang menyampaikan itu hadis tentang aku tinggalkan bagi kalian, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Aslinya itu apa? Kita dan anak cucuku. Berarti ada. Nah, yang sunnah malah bukan dalam Sahih Muslim, tidak salah. Ada di mana? Mustadrak Hakim. Mustadrak Hakim. Iya. Coba cari, mau dibuka di internet di mana gitu. Ya, cuma kita nggak punya kapasitas untuk membuktikan itu. Kita bukan ahlinya, bukan ahli sejarah, bukan ahli NASA. Tes DNA. Nah, tes DNA ada, baru ingatnya. Masya Allah. Tapi memang dari dulu mereka itu dimusuhi, apalagi di zaman khilafah Abbasiyah, kemudian Umayyah semua. Karena mereka sangat khawatir dengan al-Nabi ini. Nah itu memang dicintai, memang jelas nasabnya, nggak usah pakai buku. Ini bapaknya ini dari dulu. Mereka seperti mau dihabisi ini mah. Nah ini kan proyek mereka juga. Ya tidak bisa dimungkiri, semua ada oknumnya ya, dari dua sisi mungkin ya. Yang mereka itu diperalat oleh orang-orang kafir untuk diadu
bisa apa? Mendamaikan mereka. Aman. Betul berarti Kalau mau hukumi mereka Sudah. atasnya